Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sekitar Gaisar. Di sini saya ada kelompok teman-teman saya dari kelompok 1 matkul Arsitektur dan Perilaku Manusia akan menjelaskan mengenai materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan diantaranya adalah satu, yaitu kenyamanan manusia dalam arsitektur. Dalam kenyamanan tersebut terdapat 3 aspek kenyamanan yang utama yang dalam lingkungan binaan. Yang pertama itu adalah kenyamanan termal, di mana keseimbangan suhu tubuh dengan lingkungan dipengaruhi oleh faktor suhu, kelembapan, air, udara, dan pakaian, serta aktivitas yang kita laksanakan. Dan yang kedua itu adalah kenyamanan visual, di mana kondisi penglihatan kita terasa nyaman melalui intensitas cahaya yang stabil, distribusi yang merata, serta tanpa silau. Contohnya seperti tempat saya sekarang ini, di mana di saat ini masih terang, namun sudah ada lampu yang dihidupkan. Tapi melalui hal ini kita dapat melihat antara keseimbangan warna lampu tersebut, sehingga membuat kita merasa nyaman dan juga sekitar wilayah ini menjadi lebih estetis. Dan untuk yang terakhir adalah kenyamanan audio, di mana lingkungan ini bebas kebisingan yang mengganggu, seperti seolah-olah ada yang teriak lah, dan semacamnya. Sehingga dengan audio tersebut, kondisi audio di sekitar kita ini lebih terjaga dan juga tidak terlalu mengganggu. Ini itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait menerapkan aktor network theory dalam studi perilaku manusia. Pernah nggak sih kalian merasa sebuah tempat bisa membuat orang berkumpul, bermain, atau berinteraksi? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan melalui aktor network theory atau N. N memandang manusia dan non-manusia sebagai aktor yang sama-sama berpengaruh. Bangunan, furnitur, teknologi, hingga lingkungan dapat memengaruhi perilaku manusia melalui hubungan yang saling terhubung. Coba perhatikan tata letak sebuah ruangan. Posisi kursi, meja, dan jalur sirkulasi dapat menentukan bagaimana orang bergerak dan berinteraksi. Dalam N, benda-benda tersebut dianggap memiliki peran aktif dalam membentuk perilaku. N berkembang pada tahun 1980-an melalui kajian Science and Technology Studies in Prancis. Tokoh utamanya adalah Bruno Latour, Michael Callan, dan John Law. Teori ini memperluas konsep aktor dengan memasukkan unsur non-manusia ke dalam jaringan sosial. Pada ruang komunitas Khairina, Bandung, N digunakan untuk memahami bagaimana desain dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan ruang sebagai sarana perubahan sosial. Aktor manusia meliputi masyarakat, anak-anak, tokoh lokal, dan perancang. Sementara aktor non-manusia meliputi kontur tanah, amphitheater, ruang komunal, lapangan olahraga, dan playground. Seluruh aktor ini saling mempengaruhi dalam satu jaringan. Amphitheater yang memanfaatkan kontur tanah berhasil menarik warga untuk berkumpul. Ruang komunal menciptakan aktivitas sosial baru, sedangkan lapangan olahraga dan playground meningkatkan interaksi masyarakat, terutama anak-anak. Dari N, kita memahami bahwa desain bukan hanya menciptakan bangunan, tapi juga membentuk hubungan dan perilaku manusia. Karena itu, setiap elemen ruang memiliki peran dalam menciptakan perubahan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis persepsi dan analisis kognisi pada arsitektur perilaku manusia. Jadi, analisis persepsi itu seperti apa yang dirasakan oleh tubuh. Seperti contoh, kita melihat menggunakan mata untuk terang atau redup. Kalau dalam warna seperti kita melihat bayangan, atau kulit yang bisa merasakan panas dan dingin. Jadi inti dari persepsi ini adalah apa yang langsung ditangkap oleh indera saat kita masuk ke suatu ruangan. Lalu yang kedua adalah analisis kognisi. Analisis kognisi itu mungkin secara sederhananya apa yang dipikirkan atau diingat oleh otak. Seperti contoh sederhananya itu, kita masuk ke ruangan yang terasa terang, dingin, atau sunyi. Jadi otak itu menilai nyaman, enak di sini. Jadi kita masuk ke lorong seperti lorong yang gelap, pengap, atau bau. Jadi otak itu menilai takut atau mau cepat pergilah dari lorong itu. Jadi inti dari analisis kognisi ini adalah proses otak menafsirkan dan menyimpan pengalaman dari apa yang dirasakan oleh indera.
Oke, teman-teman, mungkin untuk saja sedikit materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 Arsitektur dan Perilaku Manusia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.